tersisa promotor yang belum menggunakan kesempatan, tetapi biasanya promotor itu memberi pembelaan atau pembenaran, tetapi tidak tertutup dia kemungkinan kalau ada hal yang harus diluruskan, beliau harus luruskan ya. Dan untuk itu saya mengundang dengan hormat promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Juwadi Sumardi, SH, MA. Silakan Prof. Baik, terima kasih yang amat terpelajar, pimpinan sidang promosi Doktor, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP, yang amat terpelajar, tim promotor, penguji eksternal, yang amat terpelajar, Associate Profesor Dr. Mia Amiati, yang amat terpelajar, para tim penguji internal, audiens yang saya hormati. Dalam kapasitas saya sebagai promotor, Saudara Promovendus, tentu saya ingin mengulas kembali apa yang berlangsung di dalam ujian promosi doktor, bahwa disertasi saudara tentu dibangun berdasarkan landasan teori. Tadi penguji eksternal sudah menyampaikan ada 3 hal yang perlu menjadi landasan di dalam mengulas dan mengkaji permasalahan yang diajukan, yaitu adanya landasan teori yang menjadi grand theory, middle theory, dan applied theory. Saudara Promovendus sudah menyampaikan bahwa yang menjadi grand theory itu adalah teori pertanggungjawaban, fokus pada pertanggungjawaban mutlak. Dalam konteks pertanggungjawaban ini memang dikenal ada yang disebut dengan tanggung jawab mutlak dan ada juga tanggung jawab absolut. Itu sangat berbeda penerapannya. Absolute liability hanya dikenal di dalam konstelasi hukum ruang angkasa. Absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space object. Jadi hanya dikenal di situ. Tetapi di dalam strict liability dikenal di dalam pertanggungjawaban hukum lingkungan. Anda tarik ke dalam konteks grand theory tadi, bahwa kapan seseorang atau korporasi bisa dipertanggungjawabkan. Maka dalam kaitan ini Anda turunkan middle teorinya adalah pertanggungjawaban pidana. Untuk bisa dipidananya seseorang atau badan hukum, maka harus terpenuhi 2 unsur utama, yaitu harus terpenuhi actus reusnya dan harus terpenuhi mens reanya. Lalu Anda turunkan ke dalam corporate liability, tanggung jawab perusahaan. Nah, dalam kaitan ini, saudara tentu harus memilah. Corporate di sini ada yang non badan hukum dan ada yang badan hukum. Karena Anda membahas tentang pertanggungjawaban korporasi, maka automatically Anda hanya fokus pada badan usaha yang berbadan hukum. Hanya badan usaha yang berbadan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, karena badan usaha yang berbadan hukum itu memenuhi kualifikasi sebagai persona standi in judicio, subjek hukum mandiri, yang bisa melaksanakan hak dan kewajibannya secara mandiri. Ini yang paling penting. Kemudian masuk pada proses. Ada yang menyumbang, ada yang disumbang. Kan seperti itu. Yang menyumbang dalam konteks ini adalah korporasi yang berbadan hukum. Karena yang dipertanggungjawabkan adalah korporasi di dalam konteks penelitian saudara Promovendus. Penyumbangnya adalah korporasi tadi, yang disumbang adalah peserta pemilu. Peserta pemilu dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada 3, yaitu pertama calon presiden atau wakil presiden, yang kedua itu adalah partai politik, yang ketiga adalah perorangan dalam kapasitas sebagai calon anggota DPD. Jadi calon-calon anggota DPR itu dalam kapasitas perorangan bukan, ya, dia tidak bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya dalam konteks sebagai peserta pemilu.
tetapi diadopsi oleh partai politiknya tersebut. Selanjutnya, Saudara Promopendus, tadi juga diuraikan dalam hal apa korporasi itu bisa dipertanggungjawabkan, yaitu apabila keputusan yang diambil untuk memberikan sumbangan itu memenuhi kualifikasi sebagai keputusan korporasi. Bagaimana caranya menentukan itu adalah keputusan korporasi? Tentu pertama kita harus melihat ya apa yang menjadi keputusan RUPS. Kalau RUPS ternyata melakukan keputusan tetapi berbeda dengan anggaran dasarnya, maka anggaran dasar itulah yang harus berlaku. Dalam kaitan ini maka berlaku doktrin ya the corporate veil itu ya. Jadi piercing the corporate veil. Bisa dipertanggungjawabkan itu semuanya kalau bertentangan dengan anggaran dasar. Kalau anggaran dasarnya dipakai kemudian kita melihat tidak ada di dalam anggaran dasar, maka kita lihat dulu di dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi berbadan hukum tersebut. Jadi ada undang-undang, ada anggaran dasar dan ada RUPS. RUPS ini hanyalah organ di dalam struktur lembaga berbadan hukum tadi itu. Ya, dia organ RUPS, komisaris dan direksi. Nah, oleh karena itu, Saudara Promopendus, dari kaitan ini maka Anda mencoba untuk bagaimana menemukan sesuatu yang baru, novelty. Invensinya harus novelty. Karena kalau itu tidak sesuatu yang baru, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena seorang dokter itu harus bisa menemukan sesuatu yang baru. Ini adalah suatu proses evolusi di dalam ilmu-ilmu sosial. Berbeda di dalam ilmu-ilmu eksakta. Dia adalah falsifikasi, revolusi, harus digugurkan. Tetapi saudara harus melengkapi. Salah satu upaya untuk melengkapi tadi adalah bagaimana memecahkan atau menyelesaikan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tadi. Salah satu kelemahan yang sudah terungkap tadi adalah batas waktunya yang sangat singkat sehingga upaya untuk melakukan penegakan hukum itu sangat sulit ya bagi aparat penegak hukum. Yang kedua tadi juga berkembang bahwa kenapa korporasi harus menyumbang? Apa hubungannya? Pasti korporasi itu jati dirinya adalah profit oriented. Oleh karena itu maka ini menjadi pintu terbuka untuk terjadinya apa yang disebut dengan transaksional antara penyumbang dengan yang disumbang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kapasitas saya sebagai promotor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat terpelajar.